Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini kita akan menyusuri salah satu lembaran paling kelam dalam sejarah Republik Indonesia. Sebuah peristiwa yang menorehkan luka mendalam, terutama bagi umat Islam, para ulama, dan para pejuang bangsa. Inilah kisah tentang aksi-aksi teror PKI di tanah air setelah kemerdekaan, kisah tentang ambisi ideologi komunis yang hendak menggantikan Pancasila, dan kisah tentang penderitaan rakyat, darah, serta pengorbanan para ulama yang setia menjaga keutuhan Indonesia. Semoga kisah ini menjadi pengingat agar bangsa ini tidak pernah lengah terhadap ancaman ideologi yang hendak memecah belah persatuan. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, situasi politik nasional tidak serta-merta stabil. Ada banyak partai politik yang lahir dengan ideologi dan kepentingannya masing-masing. Salah satunya adalah Partai Komunis Indonesia, PKI. PKI bukan partai biasa. Mereka berlandaskan pada ideologi Marxisme-Leninisme, sebuah paham yang sejak awal menolak agama, menolak Pancasila, dan bercita-cita mendirikan negara komunis di bumi Indonesia. Sejak awal PKI melihat dirinya sebagai pelopor revolusi. Mereka yakin Indonesia tidak boleh dibiarkan berada di bawah kepemimpinan nasionalis, apalagi dipengaruhi kaum religius. Bagi mereka Islam adalah penghalang, Pancasila adalah penghalang, dan NKRI hanyalah batu loncatan untuk menuju negara Soviet Indonesia. Ambisi inilah yang kemudian meledak pada tahun 1948 di sebuah daerah bernama Madiun, Jawa Timur. Pertengahan tahun 1948 menjadi salah satu masa paling genting dalam sejarah Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, perjuangan bangsa masih jauh dari kata selesai. Perundingan dengan Belanda mengenai kedaulatan wilayah berlangsung penuh ketegangan. Agresi militer Belanda baru saja usai, namun bayangan agresi berikutnya sudah menghantui rakyat dan pemerintah. Di tengah ancaman eksternal itu, kondisi dalam negeri pun tidak kalah berat. Ekonomi rakyat terpuruk, harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi, sementara pangan sangat terbatas. Ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat mulai tumbuh, terutama di kalangan masyarakat kecil yang sehari-hari bergulat dengan kesulitan hidup. Situasi rapuh ini menjadi celah yang dimanfaatkan Partai Komunis Indonesia, PKI. Dengan propaganda yang terbungkus janji-janji manis, mereka masuk ke tengah rakyat. PKI menawarkan tanah untuk kaum tani, kehidupan lebih adil bagi rakyat kecil, dan sebuah revolusi sosial melawan kapitalis serta tuan tanah. Janji itu terdengar begitu menggoda di tengah kesusahan hidup. Namun di balik semua retorika itu, tersimpan agenda yang jauh lebih besar. PKI tengah menyiapkan langkah berbahaya, sebuah kudeta untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dengan tujuan menguasai arah revolusi Indonesia sepenuhnya. Pada bulan Agustus 1948, seorang tokoh penting PKI bernama Musso pulang dari Uni Soviet. Musso dikenal sebagai ideolog garis keras. Kepulangannya segera mengguncang dunia politik Indonesia. Musso dengan lantang mengkritik pemerintah Republik yang dianggapnya terlalu kompromis dengan Belanda dan kaum kapitalis. Ia menyerukan agar Indonesia segera beralih menjadi negara komunis. Puncaknya pada 18 September 1948, Musso bersama tokoh PKI memproklamirkan berdirinya negara Soviet Indonesia di Madiun. Mereka mengibarkan bendera merah Palu Arit, mengganti lambang-lambang negara, bahkan mengganti potret Presiden Soekarno dengan gambar Musso sendiri. Sejak saat itu, Madiun dan sekitarnya jatuh ke tangan PKI. Begitu berhasil menguasai kota, PKI tidak berhenti pada propaganda. Mereka langsung melancarkan aksi-aksi teror. Tokoh-tokoh politik dari partai lain seperti Masyumi dan PNI ditangkap, dipenjara, lalu dibunuh tanpa pengadilan. Para ulama, kiai, dan santri dianggap musuh besar karena mereka tegas menolak komunisme. Banyak di antara mereka yang diculik, tidak pernah kembali, dan kemudian ditemukan mayatnya dalam keadaan mengenaskan. Rakyat biasa pun tidak luput. Mereka yang berani menentang dituduh kontra-revolusioner, lalu ditembak di tempat. Mayat-mayat bergelimpangan di jalan membuat suasana Madiun berubah mencekam. Saksi sejarah menceritakan, rumah-rumah ditandai dengan cat merah.
Siapa yang ditandai sebagai musuh PKI, siap-siap ditangkap malam itu juga. Madiun, yang sebelumnya kota tenang di Jawa Timur, mendadak berubah menjadi ladang darah. Dari Madiun, teror pemberontakan PKI merembet ke wilayah Magetan. Di sebuah desa kecil bernama Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, tragedi kelam itu tercatat dalam sejarah bangsa. Desa ini sejatinya adalah daerah pertanian yang damai. Penduduknya hidup sederhana, sebagian besar bekerja sebagai petani dan pembuat batu bata. Namun di balik kesederhanaannya, Soco menyimpan sebuah saksi bisu, Sumur Soco. Sumur tua itu kelak menjadi kuburan massal bagi para ulama, pejabat, dan tokoh masyarakat yang menjadi korban keganasan PKI dalam peristiwa Madiun 1948. PKI menciduk para tokoh dengan berbagai cara. Ada yang dijemput dengan dalih menghadiri rapat pemerintah, ada pula yang ditangkap langsung dari rumahnya. Mereka digiring, disiksa, lalu dibunuh tanpa ampun. Bayangkan, saudara, dari pabrik gula Rejosari, para tawanan diangkut dengan lori menuju desa Sotjo. Setiba di sana, mereka dikeluarkan satu persatu, kemudian dieksekusi. Jenazahnya dilemparkan ke dalam sumur tua dengan kedalaman 12 meter dan lebar 2 meter. Ketika sumur itu akhirnya dibuka setelah pemberontakan berhasil dipatahkan, pemandangan mengerikan tersingkap. Sebanyak 108 jenazah ditemukan menumpuk di dasar sumur. Dari jumlah itu, 78 orang berhasil diidentifikasi, sementara sisanya telah sulit dikenali. Di antara korban terdapat tokoh-tokoh besar yang sangat disegani, antara lain Kiai Haji Sulaiman Zuhdi, pengasuh pesantren At-Thohirin Mojopurno, seorang ulama karismatik dan pejuang Hizbullah. Jaksa R. Murti, seorang aparat penegak hukum. Kiai Haji Muhammad Suhud, Ayahanda Karis Suhud, mantan Ketua DPR MPR Republik Indonesia. Namun kekejaman PKI tidak berhenti di Soco. Di desa Rejosari Kawedanan sebanyak 26 ulama dan tokoh masyarakat kembali menjadi korban. Salah satunya adalah Kiai Haji Imam Syofwan, pengasuh pesantren Thoriqus Suada. Bersama kedua putranya, Kiai Haji Zubair dan Kiai Haji Bawani, ia disiksa dengan kejam lalu dikubur, hidup-hidup ke dalam sebuah sumur. Kesaksian paling mengguncang hati datang dari peristiwa itu. Meski tubuhnya penuh luka akibat siksaan, Kiai Haji Imam Syofwan masih sempat mengumandangkan azan ketika dilempar ke dalam sumur maut. Suara azan terakhir itu menggema sebagai simbol keteguhan iman di tengah kebiadaban manusia. Kini, di lokasi Sumur Soco dan Rejosari berdiri prasasti untuk mengenang nama-nama korban. Tragedi ini bukan hanya catatan kelam dari Magetan, melainkan juga peringatan abadi bagi bangsa Indonesia tentang bahaya ideologi yang menebar teror, menumpahkan darah, dan mengoyak persatuan rakyat. Setelah tragedi di Magetan, teror PKI tidak berhenti. Gelombang kekacauan itu bergerak ke arah barat, menuju Ponorogo. Di wilayah ini, berdiri sebuah pesantren besar yang sudah menjadi mercusuar pendidikan Islam di Jawa Timur, Pondok Modern Darussalam Gontor. Pesantren yang melahirkan banyak tokoh, dihormati bukan hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh masyarakat luas karena perannya dalam mencerdaskan bangsa. Namun justru karena pengaruhnya yang besar, Gontor masuk dalam daftar sasaran. PKI tahu, selama pesantren-pesantren Islam tetap kokoh, mustahil mereka bisa menguasai Jawa Timur sepenuhnya. Kabar kekejaman PKI di daerah sekitar Magetan cepat menyebar ke Ponorogo. Cerita tentang penculikan, penyiksaan, hingga pembunuhan membuat suasana di Gontor berubah mencekam. Para santri diliputi rasa was-was. Di antara mereka ada yang ingin pulang, mencari perlindungan di rumah masing-masing. Namun, sebagian lain memilih bertahan, berharap pondok bisa menjadi tempat yang aman. Di tengah kegelisahan itu, para pengasuh pesantren, Kiai Haji Imam Zarkashi dan Kiai Haji Ahmad Sahal mengadakan musyawarah. Mereka tahu benar, melawan dengan kekuatan fisik bukanlah pilihan yang mungkin. Senjata tidak ada, jumlah pun jauh lebih sedikit. Satu-satunya jalan adalah menyelamatkan para santri. Maka diputuskanlah sebuah langkah berat namun bijak, mengungsikan santri-santri ke rumah masing-masing.
Hanya satu orang yang diminta tetap tinggal, seorang santri senior bernama Shoiman Lukmanul Hakim. Tugasnya adalah menjaga pondok, menjadi saksi, dan menghadapi apapun yang akan terjadi. Keputusan itu ternyata tepat. Tidak lama setelah santri diungsikan, pasukan PKI benar-benar datang. Dengan beringas mereka menggeledah pondok. Asrama dirusak, pintu-pintu dijebol, dan buku-buku dibakar. Tidak berhenti di situ, mereka juga melecehkan simbol-simbol agama. Mushaf-mushaf Al-Quran dilempar, diinjak-injak, bahkan dibakar di hadapan saksi yang masih tersisa. Tindakan itu bukan hanya penghinaan terhadap pesantren, tetapi juga pelecehan terhadap nilai-nilai iman yang paling suci. Bagi Gontor, peristiwa ini menjadi luka mendalam. Sebuah kenangan pahit bahwa pesantren, tempat para santri menuntut ilmu dan membangun masa depan bangsa, pernah menjadi sasaran kebiadaban ideologi yang menolak Tuhan. Namun dari tragedi itu pula lahirlah sebuah pesan kuat, bahwa komunisme tidak pernah berdamai dengan agama, bahwa pesantren adalah benteng yang akan selalu digempur oleh mereka yang ingin menghapus nilai-nilai ketuhanan dari kehidupan bangsa. Dan Gontor membuktikan dirinya. Meski dirusak, dibakar, dan dihina, ia tetap berdiri. Pesantrennya tidak mati. Justru dari santri-santri Gontor, kemudian lahir generasi penerus yang menjaga agama, bangsa, dan negara. Sejarah ini mengingatkan kita semua bahwa kekuatan iman dan kebijaksanaan lebih besar daripada kekuatan senjata. Gontor bukan sekadar saksi, tetapi juga simbol perlawanan spiritual terhadap ideologi yang ingin menghapus agama dari bumi Nusantara. Saudara-saudara pendengar, bayangkan, selama berminggu-minggu, rakyat di Madiun, Magetan, hingga Ponorogo hidup dalam ketakutan. Malam-malam terasa panjang, dipenuhi teriakan dan kabar buruk. PKI menebar teror kemana-mana. Harta benda dijarah, hasil panen dirampas. Dan siapapun yang dianggap musuh, tak segan-segan mereka habisi. Tak ada jaminan keselamatan, bahkan di dalam rumah sendiri. Namun, di tengah kegelapan itu, api perlawanan mulai menyala. Masyarakat Islam, dari Masyumi, Nahdlatul Ulama, hingga barisan Hizbullah, bangkit dengan keberanian yang sederhana tapi tulus. Mereka menggenggam senjata seadanya, parang, bambu runcing, bahkan senapan tua peninggalan perang. Dengan itu mereka bertekad, lebih baik mati terhormat daripada hidup dalam ketakutan. Dan saat pasukan pemerintah akhirnya datang menumpas pemberontakan, rakyat menyambut dengan sorak gembira. Namun di balik sorak itu, tersisa luka yang dalam. Luka yang tak pernah benar-benar hilang, karena teror PKI telah meninggalkan jejak pahit dalam ingatan generasi yang mengalaminya. Saudara-saudara, demikianlah tragedi Madiun 1948. Sebuah peristiwa yang menunjukkan bagaimana PKI dengan ambisi ideologi komunisnya tega mengorbankan ribuan nyawa rakyat Indonesia. Ulama, santri, pejabat, bahkan masyarakat biasa dibantai tanpa ampun. Magetan, Madiun, Ponorogo, dan banyak daerah lainnya menyimpan luka mendalam. Hingga kini, monumen-monumen seperti Monumen Soko berdiri sebagai saksi bisu kebiadaban itu. Tragedi ini adalah peringatan keras bahwa ketika ideologi yang menolak Pancasila dan agama dibiarkan berkembang, yang terjadi hanyalah kekacauan, kekerasan, dan pertumpahan darah. Mari kita jadikan sejarah ini sebagai cermin, agar bangsa Indonesia tidak pernah lengah menghadapi ancaman serupa di masa depan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita telah menyaksikan bagaimana pada tahun 1948 PKI menorehkan luka mendalam di Madiun, Magetan, dan Ponorogo. Ribuan nyawa rakyat tak berdosa melayang. Ulama dan santri dibantai, namun sejarah tidak berhenti di sana. Setelah pemberontakan Madiun berhasil ditumpas oleh TNI dan rakyat, PKI memang sempat melemah. Akan tetapi, ibarat api dalam sekam, mereka tidak pernah benar-benar padam. Periode antara tahun 1949 hingga pertengahan 1960-an adalah masa ketika PKI bangkit kembali. Masa ini disebut banyak sejarawan sebagai masa ketegangan yang senyap, karena di permukaan tampak tenang, tetapi di bawahnya PKI justru sedang menyiapkan langkah besar. Saudara-saudara pendengar,
Setelah peristiwa Madiun 1948, banyak tokoh PKI ditangkap atau terbunuh. Musuh sendiri tewas ditembak dalam pengejaran. Akan tetapi kader-kader PKI yang masih tersisa tidak bubar. Mereka kembali bergerak di bawah tanah. Di awal 1950-an, PKI mulai membangun kembali organisasinya dengan strategi berbeda. Mereka tidak langsung mengangkat senjata, tetapi masuk melalui jalur politik. Mereka mendekati petani, buruh, dan rakyat kecil dengan slogan-slogan revolusioner, tanah untuk kaum tani, keadilan sosial untuk rakyat kecil, turunkan tuan tanah dan kapitalis. Di satu sisi, janji-janji itu terdengar manis, tetapi di baliknya tujuan tetap sama, menegakkan komunisme di Indonesia. Pada tahun 1955, Indonesia mengadakan pemilu pertama. Hasilnya mengejutkan banyak pihak. PKI yang baru saja bangkit kembali ternyata mampu menjadi salah satu partai besar dengan memperoleh suara signifikan bersaing dengan PNI, Masyumi, dan NU. Keberhasilan ini membuat PKI semakin percaya diri. Mereka mulai merasa punya tempat di panggung politik nasional. Namun bagi banyak kalangan, terutama umat Islam, kebangkitan PKI menjadi ancaman yang menakutkan. Luka 1948 masih segar diingatan, dan mereka tahu PKI hanya menunggu waktu untuk mengulang tragedi serupa. Memasuki tahun 1960-an, PKI tidak lagi hanya bermain di parlemen. Mereka melancarkan apa yang disebut sebagai aksi sepihak. Di desa-desa, PKI memobilisasi kaum tani untuk merampas tanah yang dianggap milik tuan tanah atau musuh rakyat. Tidak jarang, aksi sepihak itu berujung bentrokan dengan pemilik tanah, aparat desa, bahkan ulama. Di beberapa tempat, pesantren dan tanah wakaf ikut menjadi sasaran. Para kiai yang menolak aksi sepihak dianggap kontra revolusi, lalu diintimidasi. Rakyat kecil yang tidak mau ikut PKI seringkali dipaksa atau dituduh sebagai musuh. Kekerasan sosial mulai muncul kembali. Meskipun belum sebesar Madiun 1948, namun tanda-tanda bahaya sudah jelas terlihat. Pada masa itu, Presiden Soekarno menerapkan politik Nasakom, singkatan dari nasionalis, agama, dan komunis. Dalam konsep Nasakom, PKI justru diberi ruang untuk kembali berpolitik secara legal. Bagi PKI, ini adalah kesempatan emas. Mereka bisa bergerak dengan lebih leluasa, membangun organisasi massa seperti BTI, Barisan Tani Indonesia, Pemuda Rakyat, Gerwani, dan organisasi buruh. Jumlah anggota PKI membengkak, konon mencapai jutaan orang. Mereka bahkan mengklaim sebagai partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Namun, bagi umat Islam, kebangkitan ini kembali menimbulkan kekhawatiran besar. Luka 1948 belum sembuh, kini ancaman baru kembali membayang. Di berbagai daerah, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur, ketegangan antara umat Islam dan PKI makin sering terjadi. PKI dengan massa besar dan organisasi yang militan sering menekan masyarakat desa. Mereka mengintimidasi lawan politik, memprovokasi konflik, dan menebar kebencian terhadap ulama. Bentrokan kecil kerap terjadi, meninggalkan korban jiwa dan harta. Kaum santri dan ulama merasakan situasi semakin tidak aman. Mereka tahu PKI sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Saudara-saudara, tahun-tahun antara 1949 hingga 1964 adalah tahun-tahun penuh ketegangan. Di permukaan, Indonesia tampak berjalan normal, tetapi di bawahnya, PKI semakin kuat, semakin berani, dan semakin dekat dengan cita-cita mendirikan negara komunis. Aksi sepihak yang mereka lakukan di desa-desa hanyalah permulaan. Semua itu akhirnya meledak pada tahun 1965 ketika PKI melancarkan gerakan paling brutal dalam sejarah mereka, Gerakan 30 September. Demikianlah saudara-saudara, kita telah menyusuri bagaimana setelah pemberontakan Madiun ditumpas, PKI tidak mati. Mereka justru bangkit kembali, masuk ke jalur politik, meraih suara besar dalam pemilu, lalu memperkuat diri melalui aksi sepihak.
Ketegangan antara PKI dan umat Islam semakin memuncak hingga akhirnya pecah dalam tragedi G30S tahun 1965. Di bagian berikutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang peristiwa G30S PKI. Bagaimana PKI melancarkan aksinya, siapa yang menjadi korban, dan bagaimana peran ulama serta umat Islam dalam menumpas gerakan itu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, di Jakarta malam itu tampak biasa. Namun di balik kegelapan, sebuah operasi rahasia telah disiapkan. Gerakan yang menamakan diri mereka sebagai Gerakan 30 September atau disingkat G30S mulai bergerak. Sekelompok pasukan bersenjata menculik para jenderal TNI Angkatan Darat. Mereka disebut sebagai anggota Dewan Jenderal yang dituduh hendak menggulingkan Presiden Soekarno. 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat menjadi sasaran. Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomi Harjo, serta seorang perwira muda yang ikut menjadi korban, Letu Pierre Tendian. Para jenderal ini ditangkap secara paksa dari rumah masing-masing. Sebagian langsung ditembak di tempat, sebagian dibawa hidup-hidup. Mereka kemudian digiring ke sebuah tempat yang kelak menjadi saksi bisu kekejaman PKI. Lubang Buaya di Jakarta Timur. Di Lubang Buaya, para jenderal yang masih hidup disiksa dengan kejam. Mereka dipukuli, ditusuk bayonet, bahkan ada yang matanya dicungkil. Kekejaman itu dilakukan oleh pasukan pengawal PKI, termasuk anggota organisasi perempuan mereka, Gerwani. Setelah mengalami penyiksaan yang tak terbayangkan, para jenderal akhirnya dibunuh, lalu mayat mereka dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua. Sumur itu kemudian dikenal sebagai Lubang Buaya. Ketika akhirnya jasad para jenderal ditemukan, seluruh bangsa Indonesia terkejut. Peristiwa ini bukan sekadar penculikan biasa. Ini adalah upaya kudeta besar. Keesokan harinya, tanggal 1 Oktober 1965, PKI mengumumkan bahwa mereka telah melakukan gerakan penyelamatan revolusi. Mereka menuduh para jenderal sebagai pengkhianat bangsa. Namun rakyat tidak percaya. Kabar cepat menyebar. Para jenderal disiksa, dibunuh, dan mayat mereka dibuang ke sumur. Jakarta dan berbagai daerah lain dilanda kekacauan. Rakyat resah, takut, dan marah. Di tengah situasi genting itu, umat Islam dan para ulama segera mengambil sikap. Mereka tahu inilah saatnya menghadapi PKI secara terbuka. Organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan berbagai pesantren segera mengadakan konsolidasi. Di Jawa Timur, nama besar Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin, pengasuh pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, muncul sebagai penuntun arah. Beliau adalah tokoh ulama yang disegani, bukan hanya di kalangan pesantren, tetapi juga di tingkat nasional. Sebagai Syuriah NU dan penasehat Perdana Menteri Idham Chalid, setiap langkah umat Islam di Jawa Timur mendapatkan restu dan bimbingan darinya. Kiai Haji As'ad menegaskan, semua ini ulah PKI. NU harus mendesak pemerintah membubarkan PKI, dan umat Islam wajib bersatu melawannya. Dengan restu ulama, umat bergerak. Tidak hanya di Jawa Timur, di berbagai daerah lain pun umat Islam bangkit. Di Jawa Tengah, para Kiai NU menggerakkan santri dan masyarakat untuk melawan PKI. Di Sumatera, tokoh-tokoh Muhammadiyah mengkonsolidasi umat menghadapi ancaman komunis. Di desa-desa, rakyat yang selama ini ditekan PKI akhirnya memberontak. Pesantren yang sebelumnya menjadi sasaran intimidasi PKI, kini berdiri di garis depan perlawanan. Santri dan kiai menjadi bagian penting dalam gelombang penumpasan PKI di daerah. Di saat yang sama, Angkatan Darat di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto bergerak cepat. Mereka menumpas pasukan PKI di Jakarta, merebut kembali markas-markas yang sempat dikuasai. Pernyataan resmi dikeluarkan, PKI adalah dalang utama di balik G30S. Dengan dukungan rakyat, TNI melakukan operasi penertiban dan penumpasan di seluruh Indonesia. Satu persatu, organisasi PKI dihancurkan. BTI, Gerwani, Pemuda Rakyat, dan semua organisasi sayapnya dibubarkan. Para pemimpin PKI ditangkap atau melarikan diri. DN Aidit, Ketua CCPKI, akhirnya tertangkap dan dieksekusi. Gerakan PKI runtuh,
dan partai itu secara resmi dibubarkan. Untuk kedua kalinya dalam sejarah, PKI berusaha melakukan kudeta. Dan untuk kedua kalinya pula, mereka berakhir dengan kehancuran. Namun saudara-saudara, meskipun PKI berhasil ditumpas, luka yang mereka tinggalkan tidak mudah hilang. Ribuan rakyat tak berdosa telah menjadi korban, baik di Madiun 1948 maupun dalam konflik menjelang 1965. Para ulama dan santri kehilangan banyak tokoh. Bangsa Indonesia nyaris saja kehilangan arah. Tetapi dari tragedi ini, ada pelajaran besar yang kita petik, bahwa persatuan rakyat, kekuatan iman, dan keberanian ulama adalah benteng yang mampu menyelamatkan bangsa dari ideologi yang menyesatkan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tragedi G30 SPKI adalah bukti nyata bahwa ideologi komunis tidak pernah sejalan dengan jiwa bangsa Indonesia. Mereka telah mencoba dua kali, pada tahun 1948 dan pada tahun 1965. Keduanya berakhir dengan kegagalan karena rakyat Indonesia tidak bisa ditundukkan oleh kebengisan dan kebohongan. Perjuangan ulama, santri, dan umat Islam bersama TNI adalah bukti bahwa agama dan nasionalisme, bila bersatu, mampu menjaga keutuhan bangsa. Inilah pelajaran sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Agar generasi sekarang dan yang akan datang senantiasa waspada dan tidak lagi terjebak dalam tipu daya ideologi yang telah terbukti membawa penderitaan. Karena sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijadikan pedoman dalam menjaga masa depan bangsa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita telah menapaki kembali perjalanan sejarah yang penuh darah dan air mata. Dari Madiun 1948, tragedi Magetan, teror terhadap pesantren, hingga puncaknya pada G30 SPKI 1965. Sejarah ini bukan dongeng, bukan pula cerita karangan. Ini adalah kenyataan pahit yang tercatat dengan darah para syuhada, dengan air mata para keluarga korban, dengan derita bangsa yang nyaris kehilangan arah. Sejarah ini adalah milik kita semua, dan ia menuntut agar kita tidak melupakan. Mari kita sejenak menundukkan kepala, mengenang para korban kebiadaban PKI, para jenderal TNI AD yang gugur di lubang buaya, para ulama dan kiai yang dibantai di Magetan, Madiun, Ponorogo, dan berbagai daerah lainnya, para santri yang dikubur hidup-hidup, para pejuang kemerdekaan yang ditembak, ditikam, atau dijatuhkan ke sumur maut, rakyat kecil yang tak berdosa, yang hanya ingin hidup damai, namun terjebak dalam kekejaman ideologi. Mereka adalah pahlawan, baik yang namanya tercatat maupun yang tidak sempat terukir di batu nisan. Kita juga tidak boleh lupa bahwa dalam setiap perlawanan terhadap PKI, ulama dan santri berada di barisan terdepan. Di Madiun, para kiai memimpin rakyat menumpas pemberontakan. Di Magetan, pondok pesantren menjadi benteng perlawanan. Di Gontor, para kiai menyelamatkan santri dengan penuh kebijaksanaan. Di Situbondo, Asad Syamsul Arifin menjadi penuntun umat menghadapi gelombang teror PKI. Tanpa ulama dan santri, bangsa ini mungkin tidak akan sekuat sekarang. Mereka telah membuktikan bahwa iman dan ilmu adalah senjata paling ampuh melawan kekejaman. Ada pepatah mengatakan, bangsa yang melupakan sejarah akan dihukum untuk mengulanginya kembali. Mengapa peristiwa ini harus terus kita kenang? Karena bahaya laten komunisme bukanlah isapan jempol. Ideologi yang menolak Tuhan, meniadakan agama, dan menindas rakyat kecil ini bisa kembali muncul bila kita lengah. Mungkin bentuknya tidak lagi partai besar seperti dulu. Mungkin ia menyusup lewat cara lain, budaya, pendidikan, ekonomi, bahkan politik. Namun esensinya tetap sama, merusak dari dalam, melemahkan bangsa, hingga akhirnya berusaha merebut kekuasaan. Inilah alasan mengapa sejarah Madiun 1948 dan G30 SPKI 1965 harus tetap diajarkan, dituturkan, dan dikenang. Wahai generasi muda Indonesia, kalian yang sekarang duduk di bangku sekolah, kuliah, atau sedang merintis karier, ketahuilah bahwa kemerdekaan yang kalian nikmati hari ini adalah buah dari pengorbanan para pahlawan. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.
Belajarlah dari keberanian para jenderal yang memilih mati daripada mengkhianati bangsa. Belajarlah dari keteguhan para kiai yang tetap mempertahankan iman meski nyawa jadi taruhan. Belajarlah dari rakyat kecil yang rela melawan meski dengan tangan kosong. Generasi muda harus mewarisi semangat itu, karena bangsa ini akan tetap berdiri tegak hanya jika pemudanya memiliki jiwa keberanian, iman, dan persatuan. Salah satu pelajaran terbesar dari tragedi ini adalah nasionalisme dan agama tidak bisa dipisahkan. Ketika PKI berusaha mengganti Pancasila dengan ideologi komunisme, umat Islam berdiri bersama TNI. Ketika ulama menyerukan perlawanan, tentara dan rakyat menyambut. Inilah bukti nyata bahwa nasionalisme dan agama bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua pilar yang saling menguatkan. Bangsa ini akan kokoh bila keduanya berjalan beriringan. Kini, lebih dari setengah abad setelah G30S PKI, kita hidup di zaman yang berbeda. Namun tantangan baru selalu datang. Bukan lagi PKI yang nyata, tetapi ancaman berupa perpecahan bangsa, radikalisme, dan ideologi asing yang bisa menggerogoti kedaulatan kita. Kita harus tetap waspada, menjaga persatuan, menjaga iman, menjaga bangsa dari segala bentuk pengkhianatan. Sejarah PKI mengajarkan bahwa bila bangsa ini lengah, akan selalu ada pihak yang ingin merebut kendali. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kisah tentang PKI bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah peringatan abadi, peringatan bahwa bangsa ini pernah diuji dengan darah dan air mata. Peringatan bahwa kita pernah nyaris terjerumus ke jurang kehancuran. Peringatan bahwa hanya dengan persatuan, iman, dan keberanian kita bisa selamat. Maka jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sekali-kali membiarkan ideologi yang menolak Tuhan dan menindas rakyat itu bangkit kembali. Kenanglah para pahlawan, hargailah pengorbanan ulama, santri, tentara, dan rakyat kecil. Dan teruslah jaga negeri ini agar tetap berdiri tegak di bawah naungan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Semoga Allah senantiasa menjaga bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.